Misa perdagangan saham di Bursa Efek telah dibuka. Kita akan mencermati kinerja perdagangan saham hari ini. Dan untuk mengetahui pergerakan saham hari ini, kita kembali bergabung bersama analis Arta Sekuritas, Dennis Christopher Jordan. Selamat pagi, Mas Dennis. Ya, selamat pagi. Ya, Mas Dennis, ini tadi IHSG sudah berada di bawah level 6.000, tadi dibuka di level 5.900-an. Bagaimana prediksi Anda soal kinerja IHSG hari ini? Kalau kinerja IHSG saya rasa sebenarnya dalam jangka pendek ya, kalau kita bicara ini ada peluang untuk mengalami penguatan atau yang sering kita sebut dead cat bounce. Jadi ini adalah peluang penguatan dalam jangka pendek setelah indeks ini turun lebih dari sepekan terakhir ini turunnya sangat signifikan ya. Jadi ada potensi peluang untuk jangka pendek sebelum nantinya di jangka menengahnya akan melanjutkan penurunan seperti itu. Oke, kemudian mungkin bisa dirinci sentimen-sentimen negatif apa saja yang bisa membuat IHSG ini sulit untuk menguat? Oke, kalau sebenarnya sentimen dari global sebenarnya sentimen saya rasa aman-aman saja ya. Malah cenderung lebih banyak sentimen positifnya. Jadi kalau yang saya lihat sebenarnya dalam sepekan terakhir ini sentimen yang paling membayangi IHSG adalah aksi dari BP Jam Sostek ya, yang ingin mendivestasikan sahamnya atau merubah komposisi portfolionya sehingga menekan saham-saham berkapitalisasi besar sehingga tidak bisa naik dan indeks otomatis akan cenderung melemah seperti itu. Saat IHSG melemah, justru Wall Street mencetak rekor lagi begitu ya. Apakah menurut Anda dengan penguatan Wall Street ini justru bisa menjadi pendorong penguatan buat IHSG? Sebenarnya kita sudah lihat dari kemarin ya, selama 2 hari ini bursa global menguatnya cukup signifikan karena memang stimulus dari Amerika Serikat sendiri sangat menarik ketika Joe Biden kembali memberikan stimulus terutama untuk infrastruktur ya. Kemudian juga sebelum-sebelumnya ada stimulus yang untuk individu untuk membantu pemulihan ekonomi. Cuma memang kalau saya lihat pengaruh dari domestik sendiri terutama perombakan portfolio dari BPJS ini sangat berpengaruh sehingga masih menekan IHSG. Dan kita juga kalau kita mencermati situasi di dalam negeri, vaksinasi kan semakin meluas begitu ya, tetapi justru PPKM ini diperpanjang sampai 2 pekan ke depan, bahkan bukan hanya diperpanjang tapi kemudian diperluas, ada 5 provinsi baru. Ini apa dampaknya terhadap IHSG? Kalau saya lihat ini memang masih jadi salah satu fokus utama kita ya. Kenapa? Karena sebenarnya investor ini masih butuh kepastian seberapa besar dampak dari vaksinasi ini. Kalau memang dampaknya bagus kan harusnya PPKM tidak perlu diperpanjang terus kan, supaya ekonomi juga pemulihannya bisa lebih cepat gitu ya. Jadi mungkin investor saat ini menunggu pernyataan dari Kemenkes ya, bagaimana evaluasi hasil dari vaksinnya ini. Kalau memang vaksinnya tidak terlalu berpengaruh, mungkin harus ada metode-metode lain yang diimplementasikan ke masyarakat supaya vaksinnya lebih berpengaruh dan nantinya juga akan menambah kepercayaan investor. Gitu. Nah, kalau dari pernyataan Menko Perekonomian Erlangga Hartarto sendiri yang menyatakan bahwa memang PPKM mikro ini di sejumlah daerah terutama di DKI Jakarta ini berpengaruh positif, begitu apakah itu juga bisa jadi pegangan bagi investor? Saya rasa belum ya. Mungkin kita memang masih harus pastikan lagi nanti data di kuartal pertama GDP seperti apa. Oke, nah kita kembali ke Amerika Serikat. Kita tahu bahwa imbal hasil obligasi Amerika ini semakin naik. Seberapa besar dampaknya untuk IHSG, Mas Dennis? Kalau saya lihat sih beberapa hari terakhir masih belum berpengaruh ya untuk IHSG sendiri karena memang di Amerika Serikat ketika yieldnya naik memang sebenarnya ada kekhawatiran, cuma memang di Amerika Serikatnya sendiri itu saat ini masih dibayangi oleh sentimen dari Joe Biden ya, yang kemarin menekan akan memberikan stimulus terutama untuk infrastruktur senilai 2 triliun USD. Oke, nah untuk pekan depan sendiri kan sebetulnya The Fed dan juga Bank Indonesia itu akan merilis soal kebijakan suku bunga acuan. Ini bagaimana prediksi pasar soal ini? Kalau saya lihat The Fed dan Bank Indonesia saya rasa masih akan mempertahankan suku bunga di level yang rendah ya. Cuma mungkin kalau menurunkan mungkin tidak, karena kalau terlalu menurunkan terlalu cepat kan akan berbahaya bagi likuiditas bank ya. Sehingga saya rasa mungkin suku bunga masih akan tetap pada bulan ini.
Untuk IHSG sendiri, apakah kemungkinan besar ada bisa bounce back dan kemudian naik ke level 6 ribuan untuk hari ini, Mas Denis? Saya tidak bisa pastikan ya, tapi memang dalam jangka pendek saya lihat memang ada potensi entah hari ini entah besok, tapi dalam jangka menengah harus kita ingat masih ada potensi pelemahan yang sangat signifikan gitu ya. Jadi kalaupun naik, sifatnya ini hanya jangka pendek, jadi investor saya rasa tidak boleh terlalu agresif ya saat-saat seperti ini. Lalu sentimen apa saja yang kemungkinan bisa mengangkat IHSG pekan ini? Kalau dari dalam negeri sebenarnya saya tidak melihat ada sentimen yang menarik ya. Paling nanti di pertengahan minggu nanti ada rilis data SADC Indonesia, mungkin itu bisa diperhatikan. Kemudian juga sebenarnya di bulan ini bulan-bulan di mana emiten gencar membagikan dividen. Cuma sayangnya dividennya kalau dibandingkan tahun lalu turunnya cukup signifikan. Jadi saya rasa kalaupun menopang juga penguatannya tidak akan signifikan. Mas Denis, lalu prediksi Anda dong untuk pertumbuhan ekonomi di kuartal pertama tahun ini? Saya rasa kalau kuartal pertama pastinya akan lebih baik daripada di kuartal 4 kemarin ya. Cuma memang nanti kita harus lihat lagi seperti apa gitu ya PPKM-nya, kemudian juga vaksinasinya, karena kan faktor terpentingnya sebenarnya di situ gitu. Kalau memang hal-hal seperti ini tidak jalan gitu, perekonomiannya pasti masih akan sulit untuk pulih ya. Oke, Mas Denis, kita akan lanjutkan dialog kita dengan melihat saham-saham apa saja yang menarik untuk hari ini ya, Mas Denis ya, tetap bersama kami. Dan pemirsa, IDX Opening Bell akan kembali usai jeda berikut.